Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Andriani. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023 di Universitas Pancasakti Tegal. Hari ini tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya di SMK Negeri 2 Pangkal Pinang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan materi deret aritmatika dengan model pembelajaran problem based learning. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Assalamualaikum. Biasa ini kita pembelajaran matematika. Nah, sebelum belajar, ibu minta kalian ngecek dulu kebersihannya. Coba cek dulu bersihnya, sekitarnya. Oke, pakaiannya sudah rapi, aman. Oke, berarti sudah siap untuk belajar hari ini ya. Supaya pembelajaran kita lancar, kita minta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mau berdoa. Oke, anak. Untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berdoa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andika hadir ya? Oke. Berarti Abdul dan Adina sama Ika sakit. Sama-sama sakit. Ada yang lain? Sudah. Masuk semua. Alhamdulillah. Oke. Hari ini kita belajar materinya matematika. Nah, sebelum masuk ke dalam matematika, ingatkah kalian tentang pengertian barisan yang sudah kita pelajari minggu sebelumnya? Ya. Oke. Barisan adalah kelompok angka atau bilangan yang merupakan pola tertentu. Oke, berarti memiliki pola tertentu. Berarti atau yang dikenal kalau ada pola tertentunya. Itu sudah belajar ya. Itu sudah belajar ya. Oke, selanjutnya terus kita ada belajar tentang barisan aritmatika. Ayo, siapa yang ingat? Ya. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki beda atau selisih tetap. Mempunyai beda dan selisih yang tetap. Ada beda. Berarti beda dengan selisih itu sama ya? Sama ya. Oke. Bagaimana mencari beda dalam barisan aritmatika? Ya. Dua atau barisan kedua kurang satu atau barisan pertama. Oke. Mencari beda bisa dengan dua dikurang dengan satu, jadi barisan kedua dikurang dengan barisan pertama. Oke, untuk penyebutan suku, barisan bisa juga disebutnya dengan suku ya. Suku pertama itu sama dengan barisan yang pertama. Oke, kalau ibu misalnya pengen nggak mau ngambil bedanya U2 dikurang U1, pengennya U3 dikurang U2, apakah bisa? Iya. Selalu tetap. Selalu tetap. Oke. Nah, coba siapa dia? Bapak. Bapak siapa?
beliau ini adalah yang menemukan bendera itu pada usia 10 tahun. Wow. Jadi gurunya pada saat itu ingin istirahat, bersantai sejenak ceritanya, lalu dimintalah beliau bernama Frederick Gauss atau yang terkenal dengan Gauss, seorang ilmuwannya bukan hanya di bidang matematika, tapi di bidang fisika dan astronomi. Jadi saat itu cerita sedikit, saat itu beliau dikasih tugas oleh gurunya untuk pembentuk atau gurunya karena guru yang istirahat. Anak-anak hitunglah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan seterusnya sampai tambah 100. Nah, dipikir gurunya menghitungnya panjang, memakan waktu yang lama. Tujuan perbedaan barisan dan deret dengan tepat. Lalu juga peserta didik mampu menjelaskan konsep deret aritmatika dengan benar. Lalu peserta didik mampu menentukan beda dan suku ke N dari konsep deret aritmatika dengan benar. Dan peserta didik mampu memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan deret aritmatika dengan manfaatnya dalam kita mempelajari deret aritmatika ini dalam kehidupan sehari-hari apa? Manfaatnya apa yuk? Ini kalau kalian misalnya Aisyah ingin menabung tiap minggu dia menabung 10.000. Lalu minggu kedua, karena Aisyah ini ingin punya HP, jadi seminggu sekali dia nabung. Seminggu ini 10.000, seminggu kedua dia nabungnya 11.000, minggu ketiga 12.000, bertambah terus. Ini adalah bagaimana uang Aisyah selama misalnya 3 minggu, 10 minggu, dan seterusnya itu bisa dihitung dengan deret aritmatika. Jadi deret aritmatika ini sangat berguna, sangat bermanfaat di dalam matematika keuangan yang sudah dijelaskan tadi. Lalu juga dalam bidang fisika, yaitu untuk memecah gelombang kompleks menjadi sederhana. Lalu juga di bidang kimia, menghitung energi dan frekuensi elektron dalam sebuah atom. Lalu juga pada teknologi pengiriman data supaya lebih efisien, ada juga olahraga dan tidak dieksakan olahraga, terus juga di sini dan banyak lainnya di sini, misalnya pembentukan sebuah pola dalam mengganti Nah sekarang pembelajaran ini juga akan membantu pengetahuan kalian tentang apa sih perbedaan barisan dan deret. Kalau barisan tadi apa? Tadi ada sebenarnya tadi sudah. Barisan tadi apa ya? Barisan adalah kelompok angka atau bilangan yang merumuskan dengan pola tertentu. Oke, dengan pola tertentu ya. Oke. Nah tadi kita sudah menemukan. Nah sekarang kita deret apa? Nah jadi di sini ada apakah perbedaan barisan dan deret, terus juga bagaimana menentukan selisih atau beda dari barisan aritmatika yang tadi sudah terjawab juga. Lalu juga di sini juga ada menentukan jumlah suku N dari suatu deret aritmatika dan bagaimana menentukan rumus Sn dari suatu barisan aritmatika. Oke. Nah, perhatikan contoh di atas ada bilangan 1
Kita mingguan kemarin, kalau dilihat dari bilangan itu, barisan pertamanya apa? Barisan kedua? 4. Barisan ketiga? Barisan kelima? 13. Nah, kalau pertanyaannya deret, nah ini adalah contoh dari barisan aritmatika yang tadi kan. Kenapa barisan aritmatika? Karena bedanya selalu sama. Ya, bedanya selalu 3. Cara mencarinya 4 dikurang 1 7 kurang 4 selalu sama. Nah, kalau ibu tanya, tentukan barisan kedua, jawabannya berapa? 4. Iya. Tentukan barisan kelima. Dan contoh ini 13. Ada yang masih belum ngerti? Oh sudah. Oke, nah sekarang kalau ditanyakan, tentukan deret kedua. Ada yang jawab 4, ada yang sama-sama menjawab 5. Oke, jawabannya adalah 5. Oke, jadi kalau ditanya dengan pola bilangan yang sama, tentukan deret kedua, jawabannya adalah 5. Iya, jadi 1 ditambah 4. Kalau ditanya, tentukan deret keempat. Iya, 22 dari mana? Oke, benar. Berarti 1 tambah 4 tambah 4 tambah 10. Bisa kan? Iya, pokoknya panjang nanti berarti ya. Bisa kan dihitung dengan manual? Bisa. Sepanjang itu bisa dihitung kan? Tapi kalau pertanyaan ibu, tentukan deret ke-88 dari soal yang disediakan. Ayo, berapa jawabannya? Apakah memerlukan waktu lama untuk menulis? Oh iya, gitulah fungsinya tadi. Terus lagi. Oke. Nah, ini tadi rumus. Nah, ini sudah kemarin sudah dipelajari. Rumus barisan aritmatika yaitu apa? N sama dengan A. N dikurang 1. A ditambah N dikurang 1 dikali A itu adalah susu utama. B itu adalah susu iya. Sekarang kita masuk ke perhatikan. Nah, di situ ada 2 permasalahan. Barisan diketahui barisan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7. Berapakah jumlah 4 suku pertama dari barisan tersebut? Bisa langsung dijawab berapa? Apa Bu? Berapakah jumlah 4 suku pertama dari barisan tersebut? 4. Jumlah 4 suku pertama berarti? Jadi jawabannya berapa? Berapakah jumlah suku pertama? Lalu bagaimana kalian mengerjakannya? Nah, di situ ada amati. Lalu nih permasalahan kedua ini. Nah, dalam sebuah gedung akan disusun kursi untuk acara training. Terdapat 30 kursi pada baris pertama dan setiap baris berikutnya memuat 4 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Bila dalam gedung itu terdapat 10 baris kursi, berapakah kursi yang tersedia untuk acara training tersebut? Oke, sudah dipahami permasalahannya?
permasalahan 1 dan 2. Ini biasanya juga kalau kalian lihat gedung bioskop kan di depannya lebih sedikit dibandingkan di belakang. Nah, itu bisa konsep untuk barisan ataupun ya, tergantung pertanyaan Anda dan ditentukan misalnya jumlah kursi pada bioskop tersebut. Nah, itu berarti menjawabnya dengan deret. Tapi kalau menjawabnya ditanyakan tentukan berapakah banyak kursi pada baris ke-8, itu menjawabnya dengan barisan seperti itu. Oke, silakan duduknya berkelompok. Duduknya kelompoknya kelompok berapa, biar dulu kita penilaiannya, karena akan menilai kalian. Penilaiannya ada dari penilaian sikap, terus juga keterampilan dan penilaian pengetahuan. Ya, jadi namanya harus nama jelas. Terus kelompoknya kelompok berapa. Oke, bisa dikerjakan dari sekarang. Bisa, Bu. Kalau ibu minta waktunya 10 menit bisa selesai? Bisa. Oke, silakan kerjakan dari sekarang.
Oke. Ini apa juga? Gimana? Ya Bu. Sudah belum? Sudah Bu. Ada yang belum. Oke. Kita relax dulu. Oke. Coba berdiri. Oke. Kepala diurut ke belakang. Kepala diurut ke Sudah semua? Sudah semua? Oke. Kalau sudah, cek jawabannya masing-masing nanti saat presentasi. Siapa yang mau mencoba menyelesaikan permasalahan pertama? Oke, silakan. Tulis dulu jawabannya ya. Oke, silakan perhatikan teman-teman yang mau presentasi.
penjumlahan dari Penjumlahan dari barisan. oke, penjumlahan dari barisan aritmatika. Nah, jadi barisan aritmatikanya gampang semua gitu ya. Oke. Terus bagaimana mencari rumusnya? Sn sama dengan N per 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Oke. Dengan masing-masing A itu adalah suku pertama, terus B adalah Beda. sudah jelas kah? Sudah Bu. Alhamdulillah sudah Bu. Sudah jelas. Jadi kita hari ini belajar apa aja ya? Oke, kita tadi itu belajar tentang deret, juga Terus mengulang lagi apa itu barisan? deret matematika, terus itu juga barisannya kita pelajari pada hari ini. Nah, sekarang ada yang bertanya nggak nih? Nggak ada. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang ibu bertanya lewat soal. Nah, sekarang ada satu soal. Tolong dilakukan soalnya di belakang. Nah, untuk soal ini kerjakan secara individu. Jadi kursinya balik ke depan. Oke, silakan dikerjakan. 5 menit selesai? Selesai. Ibu rasa sudah cukup waktunya? Sudah selesai ya? Oke, silakan kumpulkan. Oke, kumpulkan dengan Ibu Nak. Gimana perasaannya hari ini? Senang perasaannya ya? Bagaimana materi deret aritmatika hari ini bisa dipahami? Adakah permasalahannya? Karena sudah dikonsultasi tadi ya, sudah dijawab. Apalagi teman-temannya ada yang tanya teman yang kembali yang menjawab, jadi saling. Oke, ya. Jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang deret aritmatika. Oke, nah untuk pembelajaran selanjutnya silahkan dibaca tentang deret geometri karena sudah dibagikan di modul ajar kan? Sudah dibagikan kan? Oke, untuk menutup pembelajaran hari ini silahkan bikin doanya. Iya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak ya atas perhatiannya. Semoga ilmu yang diperoleh hari ini pastinya bermanfaat untuk kalian dan ibu juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.